Dunia kaget militer Indonesia berani tembaki kapal Cina Bravo. NKRI harga mati. Dunia kaget militer Indonesia berani tembaki kapal Cina Bravo. NKRI harga mati. Tindakan militer Indonesia yang melepaskan tembakan ke arah kapal Cina di Natuna, Kepulauan Riau menjadi pembicaraan hangat, baik di kawasan ASEAN maupun dunia. Mungkin selama ini mereka tidak menyangka Indonesia akan berani melakukan hal itu. Sebelumnya, negara-negara ASEAN tidak ada yang berani melepaskan tembakan ke kapal Cina yang mencuri ikan. Untuk itu mereka pun terkejut dan takjub dengan tindakan tegas Indonesia. Tingkat ketegangan di perairan Natuna telah meningkat. Sebelumnya, Indonesia telah menawarkan perdamaian kepada Cina. Indonesia tidak ada urusan dengan sengketa atau klaim Laut Cina Selatan selama Cina tidak mengganggu perairan Natuna. Namun tawaran itu terlihat di lapangan ditolak Cina dengan tetap mengirim kapal ikan dan Coast Guard-nya di perairan Natuna. Cina yang sedang merasa besar sedang menggertak negara-negara Asia. Negara yang takut akan dia telak tanpa harus bersusah payah. Namun gertakannya itu tidak mempan untuk Indonesia. Kita akan lihat apa respon Cina atas tindakan ini dan Indonesia harus siap mengantisipasinya. Indonesia telah kehilangan Timor Lorosa dan Sipadan Ligita. Apakah NKRI akan kembali menciut dengan memberikan perairan Natuna kepada Cina? No way. Kalau kita tidak menangkap kapal pencuri ikan dari Cina di Laut Natuna Utara, berarti kita tidur, tegas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah angkat bicara bahwa urusan Laut Cina Selatan bukan persoalan politik, namun persoalan hukum yang harus dituntaskan. Kita akan konsisten melakukan penegakan hukum di wilayah ZEE kita. Demikian ujar Menlu Retno sebelum rapat di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Rabu 22 Juni. Retno menjelaskan tidak ada kawasan tumpang tindih atau overlapping claims soal Natuna antara Indonesia dengan Cina sebagaimana diklaim oleh pemerintah Cina. Posisi Indonesia jelas, wilayah itu masuk Indonesia. Itu menurut Tiongkok. Kalau posisi kita jelas, klaim itu hanya bisa dilakukan kalau ditarik garis dengan basis yang sesuai hukum internasional. Buat Indonesia, kita tidak overlapping claims dan bentuk apapun di perairan Indonesia dengan perairan Tiongkok. Jadi basis kita sudah jelas. Demikian tegas Retno. Mengabaikan tindakan TNI AL yang tegas terhadap kapal Cina dengan judul artikel Indonesian Corvette opens fire on China's fishing ships in South China Sea. Sejarah baru. Indonesia resmi bangun pangkalan militer dengan teknologi canggih demi lawan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Negara ini langsung kirim kapal perang untuk TNI AL. Indonesia makin siap hadapi kenekatan Tiongkok di Laut Cina Selatan selepas bangun pangkalan militer di Natuna. TNI AL dikabarkan membangun pangkalan militer baru di Natuna, Kepulauan Riau pada Selasa 26 September. Melansir dari Antara, Marsikal TNI Hadi Cahyanto kepada TNI meletakkan batu pertama untuk pembangunan pangkalan militer pasukan tempur Angkatan Laut Komando Armada Pertama. Pangkalan komando itu akan menjadi bagian dari Komando Eksekutif Operasi Pertempuran di Indonesia Barat. Fungsinya juga sebagai pos Komando Keamanan Angkatan Laut terintegrasi. Kehadirannya diharapkan membantu menguatkan unit TNI terintegrasi di Natuna, tepatnya di wilayah utara Selat Karimata. Di selat tersebut, Indonesia berbagi wilayah perbatasan dengan Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Wilayah Natuna memiliki karakter maritim sehingga kehadiran pangkalan komando pasukan tempur Angkatan Laut di sana diharapkan menguatkan kemampuan interoperabilitas di pasukan TNI AL dan AU di sektor maritim. Demikian jelas Cahyanto. Upacara inaugurasi juga dihadiri oleh Panglima Kepolisian RI atau Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia Laksmana Yudo Margono. Di upacara tersebut, Cahyanto memuji Angkatan Laut Indonesia atas keterlibatannya dalam membangun infrastruktur pertahanan di Natuna, salah satu wilayah paling luar dan front paling panas.
Masuk lubang rudal, pasukan berani mati TNI terobos negara musuh. Tak perlu diragukan lagi bagaimana nyali dan kemampuan tempur anggota Satuan Elit Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut. Baru-baru ini sejumlah anggota Kopaska berhasil menyusup ke negara musuh. Pasukan Kopaska tak sendirian, para anggota Satuan Elit itu didukung oleh kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Arda Dedali 404 yang tergabung dalam Satuan Kapal Selam Komando Armada 2, Satsel Kuarmada 2. Kapal selam KRI Arda Dedali 404 mendapat perintah melaksanakan operasi infiltrasi menyusup ke negara musuh. Saat memasuki wilayah negara musuh, KRI Arda Dedali duduk di dasar laut dengan kedalaman 15 meter. Saat itu kapal selam TNI Angkatan Laut itu berjarak hingga 2 mil laut atau setara dengan 3,7 km. Disinilah aksi menantang maut pasukan Kopaska dimulai. Memasuki tabung rudal torpedo atau petor, sejumlah prajurit Satuan Elit TNI Angkatan Laut itu diluncurkan. Tanpa terdeteksi, para anggota Kopaska berhasil menerobos wilayah musuh. Selama 2 hari, para prajurit TNI Angkatan Laut dari KRI Arda Dedali 404 maupun Kopaska mendapatkan teori dan familiarisasi peralatan, baik yang dimiliki oleh kapal selam maupun peralatan selam yang digunakan dalam aksi combat driver atau selam tempur. Ini adalah wujud konsistensi sebagai pasukan khusus prajurit mantra laut yang selalu siap untuk digerakkan kapan saja dibutuhkan. Tegas Panglima Koarmada 2, Pangkoarmada 2, Laksamana Muda atau Laksda TNI Iwan Isnurwanto. Ini dilakukan pada malam hari dengan senyap dan tanpa diketahui oleh musuh. Latihan ini membutuhkan kemampuan khusus bagi pengawak kapal selam serta perenang tempur, kesigapan, kecepatan, dan kerahasiaan dalam melaksanakan tugas ini, ujarnya. Konflik LCS, kapal perang Cina masuki Laut Natuna, dan Australia akan bangun 8 kapal selam nuklir. Ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan belum mereda. Cina yang berseteru dengan aliansi Amerika, Australia, Inggris, dan AS kini mengintensifkan patroli di Laut Cina Selatan atau LCS. Bahkan kabarnya kapal milik Cina mulai dari kapal Coast Guard hingga kapal perang berkeliaran di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. Bahkan kehadiran kapal-kapal Cina tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut. Aliansi AS, Australia, Inggris, Amerika Serikat kemarin mengumumkan perjanjian baru bidang pertahanan bersama AUKUS, yang program pertamanya menyiapkan armada kapal selam nuklir untuk Australia. Para pengamat menyebut AUKUS dirancang untuk menghadapi dominasi Cina di kawasan ini. Cina sendiri telah menutup setiap celah dari keunggulan militer Amerika sedemikian rupa, sehingga Laksamana Philip Davidson dari AS menyebut Cina bisa secara paksa mengubah status quo. Cina telah berinvestasi dalam kemampuan rudal jelajah dan balistik anti kapal untuk melawan kekuatan Angkatan Laut AS. Ini adalah strategi yang dikenal sebagai penolakan anti-akses atau ARIA atau A2AD. Bagi Beijing, hal ini merupakan pencapaian tujuan yang telah mereka sampaikan, yaitu memenangkan peperangan regional. Pentagon menggambarkan strategi A2AD Cina sebagai sarana untuk menghalangi atau tidak diperlukan, atau jika diperlukan, mengalahkan intervensi pihak ketiga terhadap serangan berskala besar dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Cina bahkan memiliki rencana yang disebut sebagai Pearl Harbor ruang angkasa, merujuk ke serangan Jepang di Hawaii dalam PD2. Cina bisa meluncurkan serangan mendadak untuk menghancurkan satelit AS dan melumpuhkan militer negara itu. Ekspansi militer Cina ke pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan memberinya keunggulan penting untuk mengerahkan pesawat tempur dan peluncur rudal bergerak. TNI Angkatan Laut atau TNI AL mengerahkan 5 kapal perang RI atau KRI dan 1 pesawat untuk menjaga perairan Natuna. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah memastikan bahwa Laut Natuna Utara tetap dalam pengawasan TNI AL selama 24 jam. KRI dituntut 1 kali 24 jam selalu ada di Laut Natuna Utara. Demikian kata Arsyad Abdullah pada Kamis 16 September. Kata Arsyad, ada 3 atau 4 KRI selalu berada di laut dan 1 melaksanakan bekal ulang dengan bergiliran.